Ini air benar-benar baru diganti, udah ditumpahin dia dan lain sebagainya. Nggak cuma hewan liar gitu loh, burung gitu kan beda. Mereka harus bersama intinya kurang lebih sampai. Halo everybody, selamat pagi. Aku ini shootnya tumben pagi banget. Ya nggak pagi-pagi banget sih. Tumben syutingnya pagi gitu ya. Karena biasanya kan antara siang karo sore gitu kan. Jadi hari ini karena banyak pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Nggak cuma satu video, ada beberapa video dan pertanyaannya tuh cenderung mirip-mirip gitu loh. Jadi alasan kenapa kok eh, biawak dari Cina bisa galak lagi, dari owner yang lama udah Cina nih, tapi setelah sampai di tempat kita kok jadi galak lagi, itu gimana? Nanti kita akan bahas tipis-tipis sepengetahuanku ya, sepengalamanku aja. Terus kenapa kalau biawak baby itu sering masih jampi atau nyabetan atau mangap-mangap, ya itu nanti kita akan bahas tipis-tipis. Intinya sih eh, sepengalamanku aja. Jadi yang aku pelihara yo kayak gimana nanti aku share gitu loh. Biar teman-teman yang pelihara biawak khususnya yang baby atau yang juvenile itu bisa lebih sabar lagi atau bisa dipertimbangkan lagi. Atau teman-teman yang sekiranya baru mau mulai belajar mengenali biawak yang awam banget kayak aku yo. Jadi tak share semoga jadi istilahnya pertimbangan juga gitu loh. Intinya worth it enggak gitu loh. Dari waktu kalian, dari pengeluaran kalian gitu loh. Khususnya untuk biaya makan, maintenance dan sebagainya itu cucuk opora gitu guys. Jadi nanti akan bahas itu sambil aku mungkin akan mainin si Eka. Oh, si Eka Polai guys. Ini air benar-benar baru diganti, udah ditumpahin dia dan lain sebagainya. Nanti aku lagi. Nanti mungkin akan aku ambil sekaknya, terus kita ngobrol-ngobrol santuy gitu guys. Jadi yo, saya ya guys tak cukup sek. Sorry agak berantakan banget ini studionya karena lagi belum sempat untuk apa namanya membersihkan atau membenahi karena banyak banget ternyata PR ku guys karena kemarin ada hewan baru yang datang ke sini jadi wes lah gini sih nanti kita ambil kayak dulu guys. Jadi aku tetap pakai sarung tangan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yuk. Jadi pertama mesti aku pakai sarung tangan dulu buat ngambil si EKI. Kita ambil pelan-pelan biar dia ini juga nggak kaget. Oh iya. Tuh. Kalau sekiranya udah aman, baru dipindah jari yang tidak ada sarung tangannya guys. Oke, kita akan ngobrol tipis-tipis dengan si Eka. Oke, si Eka guys. Wah, ini kalau masih basah licin banget guys. Oke, pertanyaan pertama, kenapa kok biawak yang sebelumnya Cina di tempat yang lama atau owner yang lama terus kita adopsi gitulah ya, kita adopsi kenapa kok jadi galak gitu. Jadi pada dasarnya ya nggak cuma biawak atau reptilan aja sih, semua hewan itu sebetulnya memorinya tipis banget guys. Jadi butuh yang namanya adaptasi ulang di tempat yang baru gitu. Apalagi kalian belum pernah ketemu sebelumnya, pasti ada hal-hal baru yang bikin hewan itu kaget gitu loh di tempat barunya dia gitu, atau di kandang barunya dia. Nggak cuma hewan liar gitu loh, hewan-hewan peliharaan pun kayak kucing, anjing, kayak gitu tuh butuh adaptasi ulang di tempat-tempat yang baru guys. Jadi jangan kaget kalau kalian misal beli di tempat
orang atau di tempat penjualan hewan, khususnya kalau biawak gitu ya, di tempat yang baru, di ownernya yang lama, kok di owner yang baru, di ownernya lama itu lemot banget, jinak banget, terus sampai di tempat kalian itu kok nggak lemot-lemot juga gitu, kok nyabet, kok kadang manap gitu. Kalian nggak usah panik guys, karena itu ya mekanisme alami dari dianya sendiri gitu loh. Jadi defensifnya itu ya tetap ada gitu loh. Apalagi yang kita bicarakan di sini adalah biawak yang pada umumnya adalah hewan liar. Dari karakternya tuh, sifatnya tuh udah liar gitu loh. Kalau kayak mamalia gitu kan dari kecil, misal dari lahir dia belum bisa cari makan sendiri ya. Beda lagi kalau kita berurusan dengan kayak reptilan duniawi kayak gini, kan banyak yang habis menetas itu langsung berburu sendiri guys, dia guys. Jadi bener-bener karakternya tuh udah bawaan dari lahir gitu loh. Jadi habis menetas yo mereka cari makan sendiri, wis ora ditunggoni mbokne gitu. Kayak buaya gitu juga kan gitu. Jadi ora disusoni, ora umumnya kan kalau reptil sekali melek langsung bisa jalan-jalan ya. Beda kayak nek mamalia gitu, kayak burung gitu kan beda. Mereka harus bersama induknya kurang lebih sampai usia memasuki juvenile, baru dia bisa cari makan sendiri. Istilahnya disapeh lah ya. Jadi kalian nggak usah panik kalau misal reptil kalian, khususnya kalau di sini biawak ya. Kalau kalian beli biawak di tempat yang lama itu jitot banget, terus tiba-tiba di rumah kalian kayak setan kelakuannya yo. Emang kayak gitu guys. Jadi emang istilahnya diri set ulang. Salah satu caranya biar dia itu nyaman sama kalian tuh, pertama, kalau aku ya biasanya adaptasi kandang sih. Adaptasi kandang kalau bisa kalian nanya-nanya di owner lamanya itu setting kandangnya tuh kayak gimana gitu. Menurutku itu penting gitu loh. Bahkan dulu kalau awal-awal aku beli biawak baru, itu mesti saya minta air rendemannya dia yang di tempat lama itu aku taruh di botol terus tak tuang di sini. Jadi biar apa ya? Biar nggak kaget-kaget banget lah sama air yang ada di sini. Karena aku percaya di lain tempat tuh kadar airnya tuh tetap berbeda gitu. Nah dia kebiasaan yang mana itu cukup membantu untuk istilahnya dia adaptasi di tempat yang baru. Kalau aku gitu. Karena itu udah tak buktikan sendiri beberapa biawak yang aku pelihara sebelumnya ya. Terus ini ada yang juvenile gua aja sampai sekarang tuh yo kadang masih mangap guys gitu. Jadi yo nggak bisa seinstan itu gitu loh. Kayak aku pelihara WC, plusnya kalau udah dipelihara orang dari kecil sampai usia 1 tahunan atau 2 tahunan, istilahnya yang kita inginkan gitu loh, size yang kita inginkan, itu karena dia tuh udah terbiasa dengan tangan-tangan manusia, jadi nggak terlalu ribet kalau kita pelihara dari bener-bener dari alam, dari WC gitu loh. Karena di alam kan yo jarang ketemu manusia, cek sembunyi-sembunyi kalau ada manusia. Kalau udah dipelihara sama orang kan setidaknya dia udah kenal sama manusia gitu. Tangan-tangan manusia pernah disentuh dan lain sebagainya. Itu cukup membantu. Beda lagi kalau kita pelihara dari WC. Jadi ya itu seputaran kenapa kok biawak yang kita beli yang dari owner lamanya itu katanya jinak, bahkan kalian kalau pantau di rumahnya tuh jitot dan jinak, itu di rumah kok bisa jadi agak galak atau gimana ya? Itu guys, jawabannya adalah adaptasi ulang. Semakin kalian sering handle, semakin sering kalian berinteraksi dengan biawak itu sendiri, jadi dia akan semakin paham kalau kalian itu bukan sebagai ancaman gitu loh. Jadi pada podo wae karo nek dene diopeni karo pemilik lamane gitu loh. Jadi syukur-syukur jam makannya dia itu pertama-tama jangan dikagetin sama jam waktu makan yang kalian inginkan. Jadi
Kalau aku biasanya nanya dulu di owner lamanya, itu biasanya jadwal makannya berapa hari sekali mas, sekitar siang, sore, atau malam gitu. Jadi dia nggak kaget-kaget banget. Jadi sewaktu aku ganti jam, jadi dia udah paham aku duluan gitu loh. Kayak Seka dulu juga gitu guys. Seka dulu, aku dapetin tuh posisi dia udah terbiasa makan pakai handfeed tapi nggak pakai tangan langsung ya. Dia pakai lidi dulu, kecilnya dia dulu. Waktu aku pantau di pemilik lamanya gitu loh. Tapi sampai sini yo nggak mau guys, jadi harus ditinggal dulu. Itu berlaku sampai 2 mingguan kayaknya, lebih bahkan 1 bulan. Dia itu masih belum mengenali pinset, jadi kadang tak tinggal makanannya. Tapi yo tetap tak coba. Jadi pertama kali aku kasih makan ya aku langsung pakai pinset gitu loh. Biar dia tuh terbiasa gitu loh. Jadi memang harus sabar gitu loh. Buat teman-teman yang ngikutin videoku dari awal-awal kan tahu banget ya. Dia tuh mulai makan bulan keberapa kan ada semua gitu. Nanti buat teman-teman ya itu sebagai tolak ukur, bukan tolak ukur sih. Jadi kayak pertimbangan lah. Kalau kalian buat menyerah itu pertimbangan. Oh ya, setiap biawak itu waktu dia mau makan pakai pinset itu berbeda-beda guys, nggak selamanya sama gitu loh. Kadang ada yang jobiku yang dulu itu memang fresh WC terus digigip sama orangnya tapi nggak di-handfeed, jadi ya cuma dilempar ke kandangnya. Di sini di tempatku dulu itu sekitar 2 mingguan dia tahu kalau pinset itu tempat makanan. Jadi yo cepet banget adaptasinya. Itu menurutku biawak yang paling cepet yang aku pelihara ya, buat mengenali pinset sebagai media makannya dia gitu. Kalau yang indikus itu lumayan agak lama karena dulu di pemilik awalnya karena ada gangguan penglihatan, jadi makannya mulai ditinggal. Cuma yang di sini harus semua tuh mau harus pakai pinset guys. Jadi yo lumayan ngajarin dulu karena setelah tak loloh, bener-bener tak loloh pakai pinset yang kecil itu sehingga biasanya gue mulai uanan well guys, gue mulai udan well. Kayak tak apa namanya tak bikin buat nyuapin si indikusnya. Waktu itu kan masih baby banget karena aku wedi nek dhek mati karena dhek bener-bener kesulitan dalam makan dulu guys. Nah, selain itu, yang di belakangku ini kan ada Sumbawa nih guys. Ini sampai sekarang itu mau pakai pinset itu cuma sekali. Aku pernah bilang toh, dia itu mau makan pakai pinset, itu jadi waktu pertama kali aku ngasih makan dia baru mau gigit. Terus potongan berikutnya, potongan kedua dia tuh udah gak mau. Tapi tetap tak coba terus sampai saat ini gitu loh. Padahal sebenarnya dulu juga pakai pinset mau dan sebagainya masih adaptasi gitu loh. Apalagi ini jenis-jenis salvator yang menurutku tricky banget antara Celebensis sama Sumbawa itu kan tricky banget ya untuk ngasih makannya gitu. Kalau Sumbawa itu cenderung tingkat stresnya itu tinggi dan tingkat adaptasinya itu tidak secepat Varanus salvator yang Jawa gitu loh. Nanti kapan-kapan kita akan bahas khusus Varanus salvator lokality Indonesia gitu yang biasa teman-teman pelihara. Karakternya tuh gimana? Sepengetahuanku ya, karena aku udah pernah pelihara ya khususnya yang Jawa ini satu, terus ada Sumbawa yang kedua ini, terus ada Celebensis. Yang belum itu aku Macromaculatus. Jadi itu Varanus salvator juga, cuma size-nya tuh lebih kecil daripada yang lainnya gitu loh. Panjangnya tuh lebih kecil dari yang lainnya gitu. Jadi yo pasti karakternya kayak gimana aku juga belum tahu. Ngertiku ya, di antara Sumbawa, Celebensis sama Jawa itu paling enak, paling friendly ya emang Varanus salvator lokality Jawa guys. Itu menurutku paling friendly ya di antara yang lain gitu loh. Tapi yo kalian jangan memandang wah ini karena friendly jadi
aman selamanya? Oh tidak. Jadi ini adalah masalah yang kedua. Jadi apakah biawak yang kita pelihara dari kecil itu kemungkinan besar bisa gigit kita atau tidak? Kemungkinan besar iya, tak jawab iya. Karena bagaimanapun dia juga hewan liar gitu loh. Jadi meskipun kita pelihara dari kecil, sisi liarnya tuh pasti tetap ada guys. Jadi nggak bisa hilang sama sekali, nggak bisa. Kemarin ada berita yang lagi viral itu loh, yang harimau dipelihara selama 12 tahun sama kipernya yang sama gitu. Selama 12 tahun itu enggak sebentar loh guys, dan setiap hari kan dia harus ketemu gitu kan. Itu aja bisa diserang gitu loh, apalagi yang kayak gini gitu loh. Kalau harimau mau menerkam dia ancang-ancang guys, paling tidak defense-nya tinggi gitu loh. Tapi kalau salva sekelas reptil itu bahkan kita nggak tahu ancang-ancangnya gimana, tiba-tiba hap gitu loh. Jadi sejina-jinanya hewan liar ya dia tetap hewan liar guys. Makanya aku harap teman-teman juga lebih berhati-hati meskipun kalian peliharanya dari baby gitu. Makanya untuk safety-nya biasanya aku pakai sarung tangan dulu di awal, biar dia nyaman dulu sama aku, nggak kaget dulu, baru nanti aku handling pakai tangan kosong gitu. Jadi nggak melulu aku itu nggak pakai apa-apa gitu loh. Jadi harus pakai sarung tangan, apalagi yang super jumpy dan jahil kayak Jubiensis, terus Salva Sumbawa. Salva Sumbawa itu di sini dia nggak pernah gigit, cuma mangat, hissing sama nyabet. Nah nyabetnya itu juga nggak main-main soalnya guys, sakit bener-bener sakit, perih gitu loh. Terus yang Indicus dia sebetulnya friendly guys. Indicus itu salah satu kategori family Indicus kompleks yang menurutku paling friendly, menurutku ya. Cuma sayangnya itu dilindungi guys. Jadi buat teman-teman mending pikir dulu kalau mau pelihara. Jadi kalian kalau mau pelihara ngapain gitu loh kalau nggak bisa dibuat kemana-mana gitu, nggak bisa buat jalan-jalan gitu kan. Aku tahu kalian kalau pelihara kayak gini kan pengennya diajak main kemana, jalan kemana gitu. Tapi karena itu dilindungi, mending nggak usah lah ya. Pelihara yang biasa-biasa aja tapi karakternya asik gitu kan lebih enak gitu loh. Saranku kalau buat teman-teman masih ragu untuk pelihara Salvator khususnya, mending banyakin tanya-tanya dulu sama teman-teman kalian atau orang-orang di grup itu tentang karakter Salva, gimana cara penanganannya gimana gitu. Mending tanya-tanya dulu buat memantapkan hati kalian. Jangan sampai kalian beli itu gelo guys, wah Salva aku kok ini akhirnya kalian meliharanya cuma setengah hati itu. Jadi mending kalian tanya-tanya dulu sama orang-orang yang udah pernah pelihara sebelumnya gitu loh. Aku bukan expert di sini, aku juga belajar. Tapi sebelum pelihara itu udah belajar dulu gitu loh, nanya-nanya dulu karakternya gimana, cara penanganannya kalau seperti ini gimana. Di YouTube itu kan banyak ya, jadi sumber belajarnya nyaman gitu loh. Jadi kalau kalian yang udah terlanjur pelihara gitu, misal kayak jina-jina udah berbulan-bulan gitu loh, mending kalian, kalau saranku ya, mending jual, tuker yang bener-bener karakternya cocok sama kalian aja gitu. Mending dijual, ditukar yang lain gitu. Lah bang kok ditukar gini. Itu namanya nggak komitmen dong gini. Sekarang gini, kalau kita pelihara kayak gini ya, kalau komitmen untuk memelihara is okay. Cuma kalau buat pemula, buat teman-teman sekalian yang sekiranya tidak ada waktu untuk menghandle terlalu banyak, ya kalian percuma gitu pelihara yang udah masih galak dan lain sebagainya gitu loh. Mending dijual, beli yang lebih proper. Agak nambah dikit gak apa-apa, tapi yang penting proper gitu. Jadi kalian pelihara juga enak gitu. Terus gak menyita terlalu banyak waktunya kalian gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti hewannya nggak disia-siakan juga gitu loh. Jadi mending jual, ganti yang seperti yang kalian inginkan gitu guys. Buat apa kalian pelihara tapi terus galak, nggak kepegang sama sekali gitu kan.
karena galak itu tadi. Jadi yo wes ujung-ujungnya yo disia-siakan tok gitu loh. Jadi harus ada komitmen pemeliharaan, itu bukan sekedar lamanya kita pelihara itu guys. Jadi dari segi pakan, perawatan, maintenance, ini termasuk maintenance guys. Jadi handling kayak gini tuh emang sebuah menurutku kewajiban kalau kita pelihara hewan liar gitu loh. Khususnya kalau di sini salvator gitu loh. Jadi emang dia tuh biawak paling pintar dan menurutku paling chill di antara salva monitor lainnya. Cuma butuh komitmen sebuah maintenance, yaitu handling yang harus kita lakukan secara rutin. Kalau enggak yo jadi ini kayak si Sumbawa, si salva Jawaku tapi yang agak jumbuan itu gitu loh. Butuh effort lebih untuk handle dia karena size-nya, jadi bener-bener aku nyari waktu yang bener-bener longgar gitu. Jadi udah gitu aja guys, shareku tentang pemeliharaan hewan-hewan biawak khususnya pretilan ini. Jadi semoga bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman kalau kalian mau menyerah atau memutuskan untuk memelihara biawak gitu loh. Kurang lebih ya kayak gitu. Jadi yang pertama, biawak datang ke rumah baru pasti adaptasi ulang. Jangankan di rumah baru, di kandang baru pun dia butuh adaptasi ulang gitu. Terus yang kedua, apakah biawak yang kita pelihara dari kecil bisa galak, bisa gigit? Kemungkinan bisa besar. Jadi kayak bisa banget gitulah ya. Isoh tenan gitu loh, isoh banget untuk nyokot awake dhewe gitu. Karena bagaimanapun dia karakternya juga hewan liar gitu loh. Jadi yo harap teman-teman sekalian juga berhati-hati untuk handlingnya. Safety first lah gitu loh. Gak usah pakai tangan kosong ini aku kecokot sing dikeplai biawak kan yo ora elok guys. Udah guys, gitu aja video dari aku. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau ada tontonan yang tidak menarik di sini. Udah gitu aja guys, bye bye.